Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Taurus dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 6 Maret 2022 untuk karir dan kesehatan ya. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan 100% resonate dengan energi kamu secara personal. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu sekarang ini ya. Oke, ada Nine of Wands, Ace of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Wands, Ace of Wands, Page of Wands, dan juga ada Five of Swords. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada the High Priestess dan juga Five of Cups. Wow, ini masih dealing ini dengan kekecewaan, sakit hati ya. Untuk kamu yang dibohongi, ditipu, yang masih belum bisa move on itu, sepertinya kamu masih mau terkadang mengingat-ingat akan hal itu ya. Ya, di minggu ini saya melihat banyak sekali sebenarnya beban atau tanggung jawab yang harus kamu penuhi, yang kamu pikul ya, dan ini pengen kamu tuntaskan tapi seperti bingung ya, ada rasa khawatir, bingung mau mulai dari mana, bagaimana mengatasinya ya, bagaimana caranya ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang sepertinya akan terlibat ini dengan situasi konflik. Ada Seven of Wands ya, ini situasi konflik. Seperti ada drama atau vibrasi yang tidak cocok dengan kamu ya. Ya. Ada yang menikam kamu dari belakang, ada yang bermain tipu muslihat, ya. Tapi kamu di sini penuh dengan energi atau berusaha untuk berpikir positif, walaupun ada kekhawatiran, tapi kamu berusaha untuk membangkitkan semangat ya ke arah yang positif. Dan beberapa di antara kamu saya melihat mendapatkan rezeki ya. Walaupun nggak terlalu banyak menurut kamu, tapi rezeki itu ada. Ya, ada semangat yang berapi-api di sini ya. Ya, ada juga dorongan yang tumbuh dari dalam diri kamu, semacam gairah. Ya, ada keinginan untuk memanfaatkan situasi, waktu, atau pengen bertumbuh lagi, berkembang menjadi seseorang yang semakin kreatif, semakin dipenuhi dengan ide-ide yang kreatif ya. Sepertinya kamu ingin mengaplikasikan kreativitas kamu dalam hobi ya. Untuk hobi ada juga nih beberapa di antara kamu belajar untuk menggali kreativitas kamu. Apa kira-kira potensi kamu yang terdalam gitu ya. Namun ada kekecewaan itu muncul di sini ya, tetap muncul gitu. Ini ada vibrasi yang tidak sepadan dengan kamu, nggak cocok dia. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Leo, Sagittarius, Aries. Ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya, untuk Taurus. Taurus. Ini saya ngelihat kamu sepertinya dikelilingi orang-orang toksik ini. Orang-orang yang tidak sevibrasi sama kamu, yang ngecewain, yang manfaatin. Sepertinya untuk Taurus, kalau kamu udah sering nih diperlakukan seperti ini, harus hati-hati lah gitu ya ke depannya. Kadang kenapa orang kita bisa dibohongi atau ditipu, karena kita membiarkan hal itu terjadi gitu. Ya jangan
mau dibohongi ya. Harus antisipasi gitu, lihat situasi. Ada Six of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Wands, Five of Pentacles, the Stars, Three of Pentacles, Ace of Wands. Ya, ada sih kebahagiaan yang kamu alami gitu di dalam bekerja juga, walaupun suntuk, walaupun mumet pikiran ya kan. Ya, banyak beban, banyak kerjaan. Ya. Ada kekhawatiran, tapi kamu selalu berusaha untuk having fun, berusaha menumbuhkan semangat dengan cara ngejok ya, buat lelucon, bercanda dengan teman-teman. Ya, senantiasa doa-doa yang kamu panjatkan di sini muncul ya, yaitu supaya tetap sehat, semangat, ya, tetap memiliki gairah. Ya, kalau kita bergairah, ya kreativitas itu pun bangkit ya kan, muncul, bertumbuh dia. Ya, memang ada baiknya bagi kamu jangan terlalu fokus dengan orang-orang yang tidak sevibrasi dengan kamu. Ya, jangan terlalu berharap juga nih untuk orang-orang sekitar kamu ya. Terkhusus bagi kamu yang udah berumah tangga, punya pasangan, nggak bisa diharapkan ini. Misalnya untuk ngebantu atau dari segi finansial ya, nggak terlalu membantu. Ya, ada baiknya kamu usahakan sendiri kalau saya lihat di sini ya. Ya, harus sabar, fokus, harus tekun di dalam bekerja. Seven of Pentacles ini ibarat seorang petani. Ya, cuaca ekstrim nih ya. Dia harus senantiasa sabar, ya, teliti, tekun, disiplin, tiap hari menyirami tanamannya. Dia juga harus paham dengan tanaman ini. Tanaman ini ibarat pekerjaan ya. Ya, apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini? Ya, kalau disiram sampai 10 kali sehari mati juga ya kan, nggak disiram sama sekali mati juga ya. Tergantung juga dengan cuaca. Kalau cuacanya ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pohon ini? Ya, begitu juga dengan pekerjaan atau situasi lingkungan pekerjaan kita ya. Dimana di dalam pekerjaan ini pasti orang-orang di sekitar terlibat ya. Ya, bagaimana kamu harus menyikapi pekerjaan kamu dan juga berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, jadi belajar di sini bukan harus mengasah skill saja, tapi memang social intelligence atau emotion intelligence itu perlu dikembangkan, kontrol emosi dan juga ada social interaksi yang perlu dipahami gitu ya, bagaimana berinteraksi dengan menjaga batasan-batasan supaya kamu tidak terlalu jauh terlibat dalam konflik dengan orang-orang di dalam ini nih yang sifatnya merugikan atau menjatuhkan. Ya, ada semacam drama di sini ya. Untuk beberapa di antara kamu terlibat dengan orang-orang yang penuh dengan drama. Ya, yang ingin memanfaatkan situasi, kesempatan. Ya, ketika mereka ini nggak punya uang ya, nggak punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, ya kamu dilihat ini baik atau kamu bisa dimanfaatin, ya udah ya dipakai loh gitu. Sekarang tergantung kamu mau nggak dimanfaatin atau dibohongin orang lain gitu. Pengalaman-pengalaman yang udah berlalu ya, jadikan itu pelajaran untuk kamu ya. Yang pasti di minggu ini kamu sangat sibuk banget, tapi saya nggak ngerti kenapa ya. Kesibukan ini membuat kamu kecewa. Kamu nggak begitu bersemangat. Kamu fokus dengan masalah keuangan. Masalah keuangan ini seperti stuck. Ada memang rezekinya, tapi kok sedikit ya gitu. Maunya langsung banyak gitu ya kan. Pintu rezeki itu gimana sih gitu ya kan. Kok sedikit yang mengalir, harusnya banyak. Pengennya banyak langsung ya. Ada Ace of Wands ya, ini dorongan ya, gairah, ada gairah nih, ada semangat juga yang muncul dari kamu gitu ya. Ada bentuk kerjasama yang kamu jalin dengan orang-orang sekitar, bisa dengan anggota keluarga, partner kerja, dan juga
pasangan ya, bisa jadi kamu di sini tidak bermasalah dengan pasangan kamu, tapi ini lebih konflik batin ya, semacam kamu mempertanyakan nasib. Kenapa nasib saya ini kok rezeki saya sedikit gitu, saya udah ngerjakan banyak gitu ya, udah usaha banyak, tapi kok yang datang kok lambat banget ya gitu ya. Mungkin kamu di sini perlu berdoa, bermeditasi, atau enggak bernazar gitu ya. Ini hampir-hampir sama dengan zodiak sebelumnya, kalau nggak salah Scorpio ya. Iya, perlu ini berdoa, bermeditasi ya, berpuasa bila perlu. Apa yang kamu minta ya mudah-mudahan dikabulkan gitu ya. Sebenarnya overall untuk rezekinya ada gitu, cuman sepertinya kamu enggak terlalu puas gitu ya, capek rasanya ya, kerja terus gitu, tapi hasilnya sedikit, enggak langsung banyak gitu ya. Pengennya langsung banyak, udah kerahkan banyak nih tenaga tuh, hasilnya kok begini terus gitu ya. Iya, ini kalau begini terus aku mau berhenti aja atau gimana ya, mau lanjut atau berhenti aja gitu ya. Ada beberapa di antara kamu jadi mempertanyakan diri gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat di sini ya, ini kartunya bagus ya, lumayan bagus. Yang diperlukan di sini cuman kamu perlu kerja sama yang baik dengan orang-orang terdekat kamu. Ya, jangan pesimis, juga jangan down, jangan jadi malas gitu. Ya, tetap bangkitkan semangat itu tadi, kepercayaan itu, keyakinan, faith ya, iman. Harus ada iman dulu ya kan. Ada itu tertulis, kalau kamu punya sebiji iman, maka gunung yang di sana pun kamu bisa pindahkan gitu ya kan. Ya, artinya nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan gitu. Kalau kita memiliki iman, keyakinan, pikiran yang positif, dan juga ketekunan. Ya, oke, saya di sini akan membuka spiritual guidance Taurus. Ini kebalik ya. Oke, attracting not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. Terkadang memang kalau rezeki itu ya, makanya ada orang dia santai aja kerja tapi rezekinya kok banyak ya. Aku kerja sampai mati-matian tapi hasilnya kok segini terus gitu. Ya, kadang di dalam bekerja ini dibutuhkan yang namanya doa atau nazar atau charity, ya, berbagi dengan orang. Mungkin ada ini harus yang kamu lakukan ya sebelum kamu ibaratnya panen. Kalau kamu adalah seorang petani ya, walaupun kamu bukan petani, ada semacam nazar gitu yang kamu tanamkan ya. Kadang ada orang ya, dia apapun yang dikerjakannya itu selalu ada hasilnya gitu, besar hasilnya gitu ya. Ada juga sebaliknya, orang dia udah kerja mati-matian tapi tetap aja hasilnya begitu-begitu aja gitu. Kalau saya lihat di sini hasilnya bukannya sedikit banget, enggak, lumayan gitu ya, cukup gitu. Cuman sepertinya kamu menginginkan sesuatu yang lebih gitu, nggak sabaran di sini sepertinya. Ada rezeki gitu kan, cuman di satu sisi kamu ngerasa aduh capek banget di sini, nggak seimbang nih hasilnya sepertinya gitu ya kan. Iya, harta atau uang itu kadang nggak bisa terlalu dipaksakan hadir serta merta saat itu juga. Sesuatu yang kita paksa ya sampai menghabiskan tenaga ya, itu malah bisa jadi menjauh dari kita. Artinya itu bukan rezeki kita kan gitu. Jadi harus pandai-pandai mengenal situasi. Ya, kalau kita sudah menekuni suatu bidang, misalnya kamu adalah seorang trader, tapi
di bidang ini kamu rugi aja terus gitu, kamu main slot gitu, kamu rugi terus, nggak ada, berarti hoki kamu nggak di situ, coba yang lain ya. Jangan dipaksakan, yang ada nanti kamu yang jadi bangkrut, kamu kolaps, yang ada jadi stres kan gitu ya. ya harus gimana ya, bisa juga mengenali rezeki itu dari mana datangnya untuk kamu. Setiap orang rezekinya beda-beda ya. Ada orang rezekinya memang sebagai petani, ada orang rezekinya ya dia sebagai penyanyi gitu ya, beda-beda gitu. Ada orang sebenarnya rezeki dia mengajar, tapi dia dipaksakan ke ladang gitu ya. Alhasil apa ya, nggak ada rezekinya, ada ya cuman pas-pasan, cukup-cukup gitu ya. Ya, intinya adalah ada keberanian di sini untuk mengerjakan apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi. Pekerjaan yang merupakan passion kita akan membuat kita itu merasa nyaman ya. Kalau misalnya penghasilannya ala kadarnya pun kamu mensyukuri itu karena apa? Kamu bekerja sambil memenuhi hobi gitu ya. Mengerjakan hobi kamu ya. Oke, yang kedua ada cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete, and as there's an abundance for all, you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Iya, ini yang terlibat konflik dengan orang-orang sekitar mungkin gak suka sama kamu ya, atau kamu sendiri yang ngerasa aduh hidupku seperti ini, aku harus bisa dong sama seperti orang itu gitu ya, atau melebihi dari mereka gitu. Artinya ada di sana semacam kompetisi ya. Ada kompetisi, ada juga kecemburuan. Nah, ini nggak baik ini energinya gitu. Kalau misalnya pengen kaya, ambisinya paling utama itu adalah karena pengen ngerasakan kesuksesan untuk diri sendiri, memperbaiki diri dari sebelumnya gitu. Bukan ambisinya untuk mengalahkan orang lain. Ini nggak baik energinya, yang ada malah menjauh rezekinya gitu. Tapi kalau ambisi kamu adalah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, itu bagus banget ya. Oke. Apa yang menjadi milik kamu itu nggak akan hilang gitu ya. Mungkin hari ini rezekinya nggak sesuai, nggak sebesar yang kamu bayangkan ya, tapi ke depan kita nggak tahu kan gitu ya. Ya tergantung bagaimana kamu menyikapinya dari sekarang. Bagaimana kamu mengapresiasi pekerjaan kamu, mensyukuri apa yang kamu dapatkan untuk sekarang ini. Oke, yang ketiga, gratitude list. Counting your blessing and telling gratitude for what you already have helps you to be a center in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this university. University. Saya jadi kebaca ini university. Iya, harus ada rasa syukur gitu ya. Mau dia sedikit, mau banyak, disyukuri. Karena ketika kamu sudah mampu mensyukuri apa yang kamu dapatkan sekarang, ya kedepannya Tuhan akan mempercayakan kamu dengan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Ya sama itu dengan perkara. Kalau misalnya perkara kecil kamu bisa kamu tanggung jawabi, maka kamu akan diberikan perkara atau tanggung jawab yang lebih besar lagi, dipercayakan oleh semesta kan gitu ya. Ya harus memiliki rasa syukur, tetap rendah hati, juga fokus pada perbaikan diri sendiri ya. Ini bukan melulu kompetisi dengan orang lain, siapa lebih kaya, siapa lebih hebat, aku pengen lebih baik dari si Anu gitu. Di satu sisi itu bisa jadi motivasi memang ya. Tapi kalau dia terlalu akut
jadinya nggak bagus sama kamu. Ketika kamu gagal, kamu menyalahkan diri sendiri, kamu jadi gitu ya, seperti marah gitu. Tapi kalau kamu fokusnya ingin sukses karena kamu ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau kamu pengen sukses karena kamu terinspirasi oleh orang-orang sukses seperti Jack Ma atau si Jack Zuckerberg ya lupa ini ya, kamu terinspirasi oleh kinerja mereka gitu ya. Mereka bisa sukses karena apa? Karena memang mereka menyenangi dunia yang mereka kerjakan gitu ya. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Semoga bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.